Nura Melia. Saya Rida Tunafifah dari kelas 11 FKK 1. Kami perwakilan lomba PowerPoint mengenai Hari Kebangkitan Nasional. Berikut penjelasan PowerPoint dari kami. Seperti yang kita ketahui, tiap tanggal 20 Mei, masyarakat Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, Hari Kebangkitan Nasional di Indonesia pertama kali ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Budi Utomo adalah organisasi yang dibentuk oleh beberapa mahasiswa Stovia atau Skultet Opleiding van Indische Artsen. Tokoh pendiri Budi Utomo diantaranya itu Dr. Sutomo, Soeraji Tirtonegoro, Gunawan Mangunkusumo, Gondo Suwarno, dan lainnya. Pendirian Budi Utomo tidak lepas dari peran Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau adalah alumni Stovia yang sering berkeliling ke kota-kota besar di daerah Jawa untuk menyampaikan gagasannya mengenai bantuan dana bagi pelajar pribumi yang berprestasi dan juga cerdas yang tidak mampu bersekolah. Nah, Dr. Wahidinlah yang menginspirasi Sutomo dan kawan-kawannya untuk mendirikan Budi Utomo. Saat itu, para pendiri memutuskan untuk bertemu dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Mereka berdiskusi bersama, lalu Dr. Wahidin mencetuskan ide melalui study funds atau dana pendidikan agar semua orang di Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang layak, mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi, serta perjuangan yang besar supaya tidak mudah diperdaya ataupun diadu domba oleh para penjajah. Setelah diadakannya pertemuan diskusi, akhirnya organisasi Budi Utomo didirikan. Tokoh-tokoh yang berperan dalam pendirian organisasi ini adalah Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Soeraji Tirtonegoro, Gondo Suwarno, Muhammad Suwarno, Sulaiman, Angka Projo Sudirjo, Muhammad Saleh, dan R.M. Gumbrek. Para pemuda memberi kesempatan kepada golongan tua untuk bergabung serta menjabat sebagai pengurus besarnya. Kongres Budi Utomo yang pertama diadakan pada tanggal 3 sampai 5 Oktober, tepatnya pada tahun 1908 di Yogyakarta. Di kongres ini terpilih Raden Adipati Tirtokusumo sebagai ketua dan Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai wakil ketua. Saat kongres yang pertama, dijelaskan pula tujuan utama dari Budi Utomo, yaitu untuk menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Fokus pada organisasi ini adalah di bidang sosial, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Sejak awal didirikan, Budi Utomo ini memiliki prinsip untuk mencerdaskan bangsa, sehingga organisasi ini tidak berkenaan dengan politik. Pada tahun 1928, Budi Utomo menambahkan satu asas perjuangan, yaitu untuk ikut berusaha melaksanakan cita-cita bangsa Indonesia. Berdirinya Budi Utomo menjadi penanda terjadinya perubahan bentuk perjuangan Indonesia dalam meraih kemerdekaan, yang awalnya bersifat kedaerahan, berubah menjadi nasionalis, dengan tujuan yang satu terpadu. Perjuangan mengusir penjajah yang awalnya hanya mengandalkan kekuatan fisik, berganti dengan perjuangan baru yang mengutamakan kekuatan pemikiran cerdas. Jadi, berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dianggap sebagai awal kekuatan yang menjadi tonggak kemerdekaan Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Presiden Soekarno menetapkan keputusan ini pada tanggal 16 Desember 1959. Adapun faktor pendorong terhadap Hari Kebangkitan Nasional Indonesia yaitu ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internalnya yang pertama yaitu keinginan untuk membebaskan diri dari penjajah. Yang kedua munculnya para golongan terpelajar atau cendekiawan. Yang ketiga keinginan untuk meraih kejayaan masa lampau seperti pada masa Kerajaan Sriwijaya atau Majapahit. Dan faktor eksternalnya diantaranya yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1945 sampai 1950. Yang kedua, adanya pergerakan nasional dari negara-negara lain seperti India, Turki, Filipina, Cina, dan lain-lain. Yang ketiga, timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika seperti nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme.
Sekian penjelasan dari kami. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum.